pinjol, pinjol dan pinjol. Kata ini seolah menjadi momok bagi sebagian orang yang pernah terjerat kasus pinjol atau pinjaman online. Sebab ada ketidakjelasan dan ketidakpastian antara peminjam dan penyedia jasa. Berat bagi gue itu adalah keluarga, khususnya keluarga dari istri ya, itu menyasar ke mertua gue, ditelepon, dimaki-maki segala macam. Mari kita mulai dengan cerita Fajar Rizky atau akrab disapa Onge. Ia adalah pengusaha sablon di daerah Jakarta Utara. Mungkin di awal dari kalau sablon itu kan keminatan gue tuh waktu zaman sekolah kan. Pertama kita kan belum ada produksi, zaman sekolah kan biasa jadi calo tuh, ibaratnya tuh broker nyablon ke Bandung, kemana tuh. Nah, tapi makin kesini saya ada niatan tuh. Bikin sendiri enak kali ya. Ya udah nyoba-nyoba bikin sendiri ya akhirnya bisa. Perjalanan hidup Onge tak semulus yang diinginkan. Ia tak menamatkan pendidikan SMK. Ia pun menjadi pengamen di tahun 2008. Sembari itu, ia mencari peluang dengan menjadi maklar sablon. Pada 2013, ia bersama kawan-kawannya mulai merintis usaha sablon. Nah, pas kalau menurut saya ketika seriusnya ya pas ada istri aja sih. Itu sekitar 2017. Nah, itu udah mulai ada istri yang ngatur keuangan. Sadar akan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Onge mengembangkan usahanya. Ketika kita sama istri cerita kan, ngobrol-ngobrol sharing-sharing, kayaknya kita udah emang bisa dah. Makanya kita nyari ke peminjaman yang lebih ke bank gitu. Karena lebih ini juga sih, maksudnya artinya lebih murah, lebih ringan dia. Benarkah lebih ringan? Onge mendapat pinjaman dari bank senilai 25 juta rupiah pada tahun 2022. Cicilan tiap bulannya adalah Rp760.000 selama 36 kali. Bagi ekonom Nailul Huda, cicilan ini dirasa lebih murah dibandingkan dengan pinjaman online. Bunga di pinjaman online itu relatif lebih tinggi. Kalau dia 0,4%, artinya dia 12% per bulan. 12% per bulan, kalau kita kalikan 3 bulan saja, itu sudah sekitar 36%. Jika dihitung lebih rinci, bunga pinjaman Onge adalah sekitar 10,16% selama 3 tahun. Itu artinya 3,39% tiap tahun atau 0,28% per bulan atau 0,009% per hari. Pinjaman bank yang dilakukan Onge memang lebih ringan dibandingkan pinjaman online. Itu pun jika perhitungan bunga ini adalah suku bunga flat dari total pinjaman. Nah, lender yang dipinjol ilegal itu juga keuntungannya lebih besar. Dan memang di pinjol ilegal juga dia relatif lebih gampang untuk prosesnya gitu. Lebih gampang dan memang risikonya juga lebih tinggi pastinya gitu kan. Inilah risiko yang dimaksud Nailul Huda. Doni, bukan nama sebenarnya, adalah salah satu korban dari mudahnya mengakses pinjol. Jadi awal gue terima SMS yang dibilang di situ gue udah nerima pinjaman sebesar 8 juta. Ya kan, karena gue nggak tahu itu pinjaman apa, dan gue cek rekening juga nggak ada masuk, karena penasaran aja awalnya. Akhirnya gue ngeklik lah tuh link yang tertera di SMS tersebut, masuklah ke aplikasi. Nah, di aplikasi itu sendiri, ya kan, disuruh ngisi data nih. Nah, pada saat ngisi data tuh nggak ada untuk ambil pinjaman atau apa segala macam. Gue cuma mau motivasi, gue mau tahu ini pinjaman apa. Pas gue lihat, loh ini nggak benar nih, karena nominalnya terlalu besar dan juga pengembaliannya nggak masuk akal. Nah, akhirnya gue kembalikan tuh, gue back semuanya, gue delete aplikasinya gitu.
Nah, tapi yang lucunya ketika pagi hari itu gue nerima uang sebanyak 3 kali dari beberapa aplikasi yang gue nggak tahu itu apa. Waktu itu variatif ya, yang gue terima tuh kalau nggak salah di awal ada tiga yang gue terima. Yang pertama itu seingat gue tuh sebesar 950.000 sekian lah, gue lupa nominalnya berapa. Dan itu gue harus mengembalikan sebesar 1,8 kalau nggak salah, 1.800.000 sekitar segitulah. Dan yang ada yang lebih parahnya itu gue nerima 1.150.000 dan gue harus mengembalikannya sekitar 2.300.000 kayak gitu. Sejak itu pula, ia mengalami berbagai bentuk kekerasan secara verbal. Sebenarnya sih respon yang paling berat bagi gue itu adalah keluarga, khususnya keluarga dari istri ya, itu menyasar ke mertua gue, ditelepon, dimaki-maki segala macam. Itu sih yang sebenarnya yang paling besar. Dan satu lagi dengan atasan gue di perusahaan yang lama gitu loh, itu mereka sampai dimaki-maki segala macam, dan akhirnya impactnya ke diri gue sendiri gitu loh. Kasus pinjol marak sejak 2017. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta sempat membuka aduan terkait pinjol di tahun 2018. Selama 25 hari membuka layanan, lebih dari 100 orang yang mengadu. Aduannya beragam. Jadi berangkat dari berbagai lusinan persoalan, kemudian kita lihat, oh kita nggak bisa tangani persatu mengingat sumber daya LBH dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita cari langkah-langkah strategis yang bisa ke depan bisa mengubah kondisi ini, advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat yang terdampak, kemudian litigasi strategis ya dalam bentuk gugatan. Sampai akhirnya gue ketemulah dengan tim LBH Jakarta. Nah dari situ akhirnya mereka ngasih solusi dengan mengajukan gugatan, apa namanya ya, apa ya istilahnya, class action gitu loh. Dengan mengajukan class action melalui LBH Jakarta, ya udah akhirnya diajukanlah persidangan segala macam ya kan, dan alhamdulillah selesai, udah ingkrah segala macam. Nah kemudian kita dorong terus, akhirnya keluar juga beberapa regulasi gitu, surat edaran OJK misalnya diperbarui berapa kali gitu. Yang terbaru nomor 19 tahun 2023 yang mengatur sampai dengan ini juga ya, sampai dengan debt collecting gitu, penagihannya dilakukan seperti apa, maksimal jam 8 malam. Kemudian ada semacam sopan santunnya gitu, do and don'ts-nya juga mereka atur. Onge sendiri pernah berhubungan dengan pinjol. Barang HP gue, kredit HP dipinjol. Gampang sih dipinjol tuh kalau untuk ngambil barang enaknya itu dia tanpa DP. Tuh, jadi kita tinggal klik seset kebutuhan KTP apa udah langsung barang jadi datang gitu. Di posisi ini ia terbantukan. Tapi untuk kebutuhan penambahan modal usaha, ia meminjam di bank. Untuk bank yang gue pinjam ini dia itu nggak ngelihat jaminannya apa, tapi dilihat prospek usahanya gitu. Makanya gue lebih milih bank karena lebih besar kan. Dan jaminannya juga nggak muluk-muluk. Motor pun bisa kok dia jadi jaminan. Tapi asal usahanya dilihat prospek gak gitu. Motor? Ya, setidaknya untuk mendapat pinjaman dari bank harus memiliki aset yang bisa dijaminkan. Inilah yang menjadi masalah ketika seseorang untuk memulai usaha. Modal. Atau pilihan lainnya, pinjam via aplikasi alias pinjaman online. Tapi harus siap dengan bunga yang lebih tinggi serta berbagai permasalahan di dalamnya. Data dari BPS itu menyebutkan salah satu masalah terbesar dari UMKM itu adalah masalah permodalan. Dan pinjaman ke bank atau online juga tak melulu untuk modal usaha. Ketika ada keperluan, baik mendesak maupun tidak, saat tak memiliki dana simpanan, pinjaman menjadi solusinya. Terlebih lagi, saat tak memiliki aset untuk dijaminkan, pinjaman online jawabannya.
ketika kita bicara sektoral, sebenarnya di tahun 2021 itu masih banyak yang dia menyalurkan kepada sektor produktif, sekitar 64%. Itu ke sektor produktif, sisanya itu sektor konsumtif. Nah, sekarang kebalik. Sekarang 60% itu ke sektor konsumtif, sisanya baru ke sektor produktif. Nah, ini yang kita lihat ada perubahan dari, ya bisa dibilang target pasarnya pinjol ya. Sebenarnya yang kami tangkap, yang LBH tangkap terkait pinjol untuk pembayaran uang kuliah ini sebenarnya bukan praktik pinjaman online ya, tapi ada peran negara yang dilepas di situ. Bukannya negara yang kemudian mencari langkah untuk mengakomodir hak atas pendidikan dalam hal ini kuliah gitu, tapi kemudian yang dikasih ya itu dikasih pinjaman online gitu. Ini kan praktik-praktik yang bisa kita bilang bagian dari komersialisasi pendidikan. Tahun pasca menangani kasus pinjaman online, gedung YLBHI LBH Jakarta kebakaran. Operasional LBH Jakarta, YLBHI, dan lembaga lainnya dihentikan sementara. Iya, ini jangan, biarin aja nih. Space ini biarin. Kita lagi cari second opinion kan. Baik itu pojok tuh. Pembelajaran kita roll. Pembelajarannya kalau membingkai bikin foto, kasih keterangan, caption, ini apa gitu. Dua minggu berikutnya, LBH Jakarta membuka kembali layanan konsultasi untuk masyarakat, termasuk pinjaman online. Tetap bilang ya bahwa utang itu mau nggak mau, bahkan pakai dalil-dalil agama juga memang harus disegerakan. Tapi kan kalau ada kondisi di mana kita nggak bisa bayar, ya kita juga punya hak untuk mengajukan serangkaian perubahan, itu adjustment gitu, penyesuaian pembayaran utangnya, asal kita nggak kabur gitu. Sebisa mungkin sebenarnya kalau memilih yang pinjaman online itu harus juga melihat kemampuan bayar diri sendiri. Makanya harus diperhitungkan matang-matang dah kalau minjem. Kita harus buat apa kegunaannya, harus bikin matang-matang dah dengan bijak dah. Kalau minjem tuh bijak dah pikirannya dah. Sekeras apapun kita memberikan memberikan motivasi ataupun memberikan masukan kepada masyarakat melalui media sosial, YouTube ataupun acara seperti ini ya Mas ya. Karena kebutuhan di lapangan itu untuk uang dan kemudahan yang dia dapatkan itu akan terus terjerat Mas. Nggak akan ada solusi gitu loh. Ini ya dibilang lingkaran setannya ya, bentuk lingkaran setan itu kayak gini Mas. Bahkan orang yang nggak bekerja pun, contoh ya, mahasiswa, ya kan? Berapa banyak yang terjerat mahasiswa? Guru honorer. Sekarang Mas coba bayangkan, guru honorer dengan gaji per bulannya cuma 300.000, mereka bisa mengajukan pinjaman sebesar 5 juta. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan kalau di bank yang resmi.